Saat ini sedang ramai dibicarakan apa yang disebut transaksi janggal 349 triliun di Kementerian Keuangan. Katanya masyarakat perlu menuntut agar kasus ini bisa dibongkar sejelas-jelasnya. Ingat ya, ini tidak berarti ada korupsi sebesar 349 triliun di Kementerian Keuangan. Kalimat yang digunakan adalah transaksi janggal, bukan korupsi. Memang sangat mungkin dari dana seraksasa itu sebagian masuk ke kantong-kantong para pejabat. Tapi supaya kita tahu, memang ada perlu usaha yang serius untuk membongkarnya. Nah, data itu semua berasal dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. PPATK ini kan memang punya otoritas untuk menelusuri aliran-aliran dana dari berbagai lembaga negara dan pemerintahan. Kemudian temuan mereka disampaikan kepada Pak Mahfud MD selaku Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pak Mahfud kemudian menyampaikannya ke publik. Menurutnya, transaksi janggal ini melibatkan banyak pihak. Setidaknya ada 491 aparatur sipil negara di Kemenkeu, 13 ASN kementerian atau lembaga lain, dan 570 pihak non-ASN yang terlibat. Karena itulah suasana ini jadi ramai. Pak Mahfud dimintai keterangan oleh DPR. Semua itu ada pihak-pihak yang menuduh Pak Mahfud cuma sekedar mencari panggung. Ada yang mengkaitkannya dengan panggung politik 2024. Pak Mahfud seolah-olah ngomong begitu supaya dicalonkan, ya paling tidak ya wapres. Tapi Pak Mahfud tidak peduli dengan semua omongan itu. Dia terus bicara. Dia dengan terbuka datang dan menjelaskan temuan itu di depan DPR pada 29 Maret. Acara dengar pendapat itu seru sekali, berlangsung sekitar 6 jam dan baru berakhir jam 11 malam. Pak Mahfud dengan gayanya yang khas, bicara belak-belakan menghadapi sejumlah anggota DPR yang terkesan mencecarnya, yang menunjukkan pentingnya membongkar praktek-praktek pencucian uang terkait transaksi janggal itu. Dia mengatakan asal transaksi janggal itu terbagi ke 3 kelompok. Yang pertama, transaksi keuangan pegawai Kementerian Keuangan sebesar 35 triliun rupiah. Kedua, ada pula transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kemenkeu dan pihak lain sebesar 53 triliun rupiah. Ketiga, transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan pegawai Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana TPPU sebesar 261 triliun rupiah. Di total jumlahnya 349 triliun rupiah. Menurut Pak Mahfud, Menkeu tidak menyadari maraknya praktek janggal itu karena dia tidak mendapatkan data yang akurat dari bawahannya. Nih, sebagai contoh ya, pada tahun 2017, Kepala PPATK sebenarnya sudah memberikan langsung data temuan itu kepada sejumlah pajak Kementerian Keuangan, antara lain Dirjen Bea Cukai dan Inspektur Jenderal. Tapi laporan ini nampaknya tidak sampai ke Bu Sri Mulyani. Pak Mahfud juga menyebut sebagai dari transaksi mencurigakan itu terkait dengan jaringan kelompok Rafael Alun yang diduga melakukan pencucian uang. Ini adalah jumlah fantastis yang melibatkan banyak orang. Dengar pendapat itu masih akan dilanjutkan. Dalam pertemuan dengan Pak Mahfud, Bu Sri Mulyani selaku Menkeu tidak hadir. Karena itu akan ada pertemuan selanjutnya untuk semakin memperjelas kondisi sesungguhnya dengan mengundang Bu Sri Mulyani. Buat kami, ini adalah sebuah babak penting dalam peran kita dalam melawan korupsi. Selama ini kita semua sudah tahu bahwa korupsi masih merajalela di Indonesia. Ini terjadi di berbagai lembaga negara, pemerintahan, dan juga DPR. Walaupun sudah banyak koruptor yang dipenjara, tapi ancaman hukuman itu kayaknya belum cukup menakutkan. Berita-berita soal korupsi terus terdengar. Karena itulah kasus transaksi janggal dengan jumlah fantastis ini bisa menjadi langkah awal untuk membongkar korupsi di Indonesia. Anehnya, setelah mendengar penjelasan gamblang dari Pak Mahfud, partai-partai politik nampak gamang. Karena itu, kami mendukung langkah Partai Solidaritas Indonesia yang meminta DPR untuk membentuk pansus terkait transaksi janggal itu. PSI mengatakan temuan itu bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar jejaring
pencucian uang yang mungkin sekali melibatkan pejabat, bukan hanya Kemenkeu tapi juga kementerian-kementerian lain. Wakil Ketua Dewan Pembina PSSI Siskris Natali mengatakan pembentukan pansus ini sangat mendesak. Siskris melihat ada upaya untuk menutupi kasus ini. Jika benar demikian, masalah ini sangatlah serius, ujar Siskris. Menurut Siskris, jika kasus ini melaju tanpa pengawalan spesial, upaya memberantas tindak pidana pencucian uang akan sulit untuk dilakukan. Bola kini ada di tangan wakil rakyat di Senayan, kata Siskris. Kita harapkan saja DPR benar-benar serius menanganinya. Anggota Komisi 3 DPR Republik Indonesia Didik Bukrianto bilang DPR berencana mengadakan rapat kembali antara Komite TPPU, PPATK, dan Menteri Keuangan. Kita harapkan saja semua pihak bersama mendukung langkah-langkah yang sudah dimulai ini. Kita juga harus mendorong partai-partai politik yang sudah ada di DPR bersedia terlibat dalam proses pembongkaran kejanggalan transaksi yang melibatkan dana raksasa ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.